Rekan-rekan NTV masih di DPO dari Pulau Mas bersama saya Ismail Wijaya dan Abang Fauzan Ramadan, Wakil Ketua Bidang Hukum Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GKRAF. Kita tadi bahas soal Permen, Peraturan Menteri Bang ya, sedikit di situ kan akan nanti di draftnya disebutkan harga minimal kita lah, pekerja kreatif, pekerja seni. Istilahnya SBK atau SBM ya, SBK ya. SBK kalau ini. SBK jadi standar biaya khusus. GKRAF sudah berarti diajak istilahnya hearing ya sebelum ini diajak diskusi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif soal ini, soal penentuan harga. Sudah pernah ada disebutkan di sana Bang atau gimana? Ya, kalau terkait dengan hearing tadi Bang, memang kami sedang menunggu arahan berikutnya dari Menteri Ekraf atau Kementerian Ekraf dan dari Ketua Umum. Karena kan hiruk pikuknya Amsali belum beres nih Bang. Belum beres, masih banyak. Kita juga khawatir nih. Iya gitu. Kalau posisi GKRAF melihat pemerintah gimana Bang? Di kasus ini secara khusus atau secara umum untuk pekerja kreatif? GKRAF melihat pemerintah posisi ini di mana Bang? Iya, kalau dari pemerintah sendiri Bang, itu memang keberpihakannya atau supporting kepada pelaku ekonomi kreatif sangat tinggi sekali Bang. Kenapa? Karena berharap Bang, kita kan melihat dari negara-negara yang sudah maju, di mana pendapatan ekonomi itu justru malah banyak Bang dari pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini. Makanya pemerintah kemarin sudah membuat MOU dengan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memberikan permodalan Bang. Dengan nilai total kemarin itu 10 triliun. Wah, besar juga ya. Ya, untuk menopang permodalan para pelaku ekonomi kreatif, UMKM yang kesulitan untuk meningkatkan atau mengembangkan usahanya. Oh, jadi artinya sebenarnya Pak Prabowo ini sangat support pelaku kreatif. Iya. Tiba-tiba ada kasus begini. Ada kasus begini. Wah, meledak barang nih. Makanya kan kalau Abang mungkin perhatikan pasti ya Bang, ini kan semua pihak nih Bang concernnya. Luar biasa ini. Iya. Kalah Pina sama ini Bang. Pina itu kasus Cirebon ya. Iya. Artinya ini luar biasa, semua marah Bang. Gitu. Iya, banyak yang kesenggol lah. Kesenggol. Iya. Kita juga agak sebenarnya mau meradang nih. Sabar. Ya, berarti sebenarnya pemerintah siap support untuk 10 triliun digelontorkan. Untuk pejuang kreatif. Kemarin Bang Kawendra bilang diksi mau diubah. Jadi bukan pelaku ekonomi kreatif tapi pejuang ekonomi kreatif. 10 triliun kalau GKRAF melihat ini gimana? Ini bisa supporting. Memang mungkin nggak semua tercover ya 10 triliun, tapi melihatnya GKRAF ini sebagai bentuk dukungan pemerintah cukup oke atau gimana melihatnya? Luar biasa Bang, luar biasa. Karena begini Bang, adanya ekonomi kreatif ini, pemerintah itu selain tadi Bang memberikan supporting anggaran, beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu kan kementerian ini sempat disatukan Bang. Oh iya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Parekraf pada saat itu kan. Nah makanya kita di para pejuang ekonomi kreatif ini kan sekarang ada hari nasional Bang. Oh, hari nasional. Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Oh ada ya? Iya. Tanggal. Waduh lupa saya Bang. Itu. Jadi memang sangat luar biasa Bang support dari beberapa elemen yang ada di negara ini terkait ekonomi kreatif. Kalau kita lihat positioning GKRAF kemarin kan cukup keras ya. Keras Bang. Dari statement disampaikan ketum soal ini, bahkan menyebut kata-kata keras lah pokoknya lah. Iya. Apalagi dengan redaksional ini 0 rupiah gitu ya. Nah, agar kasus ini tidak terulang Bang ke depannya, kita pekerja kreatif kan banyak sekali turunannya nih, nggak cuma videografer, nggak cuma ini, banyak sekali. Bisa jadi kayak influencer, kemudian selebgram dan yang lain-lain. Banyak orang yang disebut, apakah kita sebut ini sektor informal ya, yang tidak tercatat tapi memang mendatangkan manfaat banyak. GKRAF pernah ada analisa ini nggak soal agak ini ke depan potensinya seperti apa, kayak apa melihatnya? Ya, sebenarnya begini Bang, terkait dengan ekonomi kreatif ini, kenapa adanya atau terjadinya kasus Amsal Setepu ini kan karena belum ada payung hukum yang jelas Bang mengenai status gitu kan. Nah tapi kan ketum kemarin itu sempat menyampaikan dia akan coba bicara dulu di DPR untuk membuat regulasi khusus Bang. Jadi regulasi khusus, jadi artinya para pejuang atau pelaku ekonomi kreatif ini itu diangkat statusnya menjadi profesi Bang. Profesi, jadi kayak lawyer nih.
Ya itu tadi, lawyer kan profesi bang, arsitek. Arsitek. Ya kan ini arsitek itu sebenarnya seni, menggambar kan dia, kreatif sebenarnya. iya, Tapi iya diangkat juga ya, menjadi gambar ya ya. itu. Nah begitu juga ekonomi kreatif, ya, apalagi sektor digital ini kan semakin masif. Iya, dinamikanya cukup tinggi tiap hari agak Dinamikanya, ada yang iya update betul. ya. Dan cepat kan dia bang Dan update-nya cepat. itu. Nah, kalau misalnya apa antisipasi agar kasus ini tidak terulang Ya, nih Bang? ya. Apakah dari Gcraft akan ada khusus mungkin akan ada MOU dengan unsur-unsur penegak hukum atau Ya, seperti ya, apa? ya. Sempat ada sounding seperti itu atau gimana? Kalau bicara soal bagaimana ke depan bang bagi para pejuang ekonomi kreatif ini, yang pertama kemarin kan kita sudah MOU dengan Kementerian Hukum. Oh, ada MOU ya? Sudah, itu yang pertama. Poin-poin apa nih yang difokuskan Ya di sana? jadi gini bang, pelaku industri ekonomi kreatif itu biasanya sangat kesulitan untuk mendapatkan hak patennya bang. Oh, copyright itu ya. Ya kan, copyright, Kayak macam-macam nih, intelektual haki, ya, segala macam. nah, macam-macam. Nah, dengan adanya MOU ini maka dapat dipermudah. Terus di lain sisi bang, biaya untuk kita daftar merek itu kan lumayan mahal gitu kan. Nah ini coba ditekan agar pelaku-pelaku yang kelas bawah ini bang di UMKM dapat dengan mudah diakses. Nah lalu yang kedua, di Gcraft ini bang ada program Asta Karya kita sebut itu. Asta Karya, oke. Asta Karya 5 tahun ke depan itu, nah ada program namanya Posbakum bang. Posbakum. Jadi Apa Pusat Bantuan Hukum dan Advokasi, bukan hanya sebatas kepada kader Gcraft saja, tapi selanjutnya bagi seluruh pejuang ekonomi kreatif. Pasti bukan anggota Gcraft. Bukan anggota saja gitu bang. Nah Jadi contoh kan si Amsal ini bukan. Oh, jadi Tapi ada dia bantuan bagian dari advokasi. ada advokasi. Nah jadi di program ini bang, isinya adalah kami melakukan mulai dari edukasi, sosialisasi, sampai dengan advokasi seperti contoh Amsal ini ke depan. Jadi saya mengajak atau menghimbau kepada seluruh pejuang ekonomi kreatif, ke depan jangan khawatir. Apabila menemukan hal-hal yang kesulitan, apalagi seperti Amsal dikriminalisasi, hubungi saja kami. Ketua Umum Kawendra itu 24 jam bang. Beliau tuh bang. Tentu ya. Dia tuh jam 4 subuh bertidur bang. Wih. Luar biasa beliau tuh. Sangat konsen gitu. Tapi sudah ada kontak langsung dengan Amsal, Siapa? Pak Ketum, soal teman-teman Gcraft. Kalau Lewat pengacara aja. ya lewat pengacara bang. Karena masih ditahanan kali ya kan. Kan sudah pulang bang. Kemarin bebas ya. Baru kemarin kan sebenarnya bebas. Hari ini bang. Iya. Nah, siang Oh, penangguhan penahanan tapi Penangguhan yang balik ke lapas ya. Balik lapas gitu. Tapi update perkembangan kasus Amsal Sitebuni Abang melihatnya gimana? Ada yang aneh-aneh nggak? Ada yang lain-lain nggak? Katanya hari ini kan ada konferensi pers lagi dari Ketua Komisi 3 ya. Ketua Komisi 3 betul. Ada yang disampaikan soal ada yang demo lah, Ada yang demo. dugaan intimidasi lain lah. Iya, Di luar brownies, intimidasi brownies ya ada lagi katanya ya. Iya. Abang gimana update-nya Bang yang Abang dapat info? Ya, info terakhir sore ini ada press conference dari Ketua Komisi 3 DPR RI, Bang Habib kita biasa panggil Bang. Nah, memang besok itu Kajari penyidik dipanggil Komisi 3 Bang. Kajari Karo berarti. Kajari Kepala Karo. Kejaksaan Betul. Negeri Kabupaten Karo. Betul, dipanggil penyidik berikut juga dengan Komisi Kejaksaan. Dipanggil ke Komisi 3 berarti. Dipanggil ke Komisi 3 untuk dimintai keterangan. Karena menurut informasinya kebetulan kan Pak Hinca Panjaitan selaku anggota Komisi 3 kan juga beliau mengawal di lapangan Bang. ya, kemarin dampingi Amsal semua. saat konferensi pers lewat Zoom ya, Lewat Zoom. Jadi Gcraft akan ikut di sana atau gimana pemanggilan besok? Kalau dari kita sendiri sebenarnya terbuka aja Bang. Karena kan memang hubungan antara Bang Habib dan Ketum Kawendra ini kan lumayan dekat seperti adik dan abang gitu. Sama-sama lah ya. Iya. Tapi dari Gcraft apakah akan ada ini Bang semacam tekanan khusus lah buat terutama di Kejaksaan Negeri Karo ya. Untuk agar tidak terulang lagi atau memang akan ada pesan secara umum buat penegak hukum lainnya soal pekerja kreatif ini. Ya poinnya sih adalah kita menunggu Bang permen ini sih sebenarnya. Karena kalau sudah ada permen ini kan artinya bisa disosialisasikan kepada seluruh elemen kan Bang, termasuk juga kepada aparat penegak hukum. Sehingga ketika ke depan terjadi hal-hal seperti ini lagi kan sudah ada payung hukumnya Bang. Lebih kuat ya. Lebih kuat gitu. Nah kalau misalnya ini Bang, ini kan kita kan nggak tahu kasus-kasus lain ya. Mungkin juga banyak Amsal-Amsal lain ya yang nggak di expose di sosial media ini. Kebetulan mungkin Amsal
punya akses, Ya. kemudian viral, dan kita semua banyak yang kesinggung gitu ya. Betul. Banyak orang yang termasuk kita di Iya. sini ya. Apakah ada rencana semacam ya keliling lah ke berbagai tempat gitu ya dari Gcraft soal industri kreatif ini sebenarnya begini loh, potensinya begini, dan memang ada beberapa celah-celah kekhawatiran ya, celah-celah hukum buat kita pekerja kreatif. Iya, iya. Ya itu Bang, tadi setelah kami Rakernas kemarin, memang Ketua Umum sudah memberikan perintah ke semua bidang Bang untuk segera konsolidasi sampai tingkat paling bawah, yaitu tingkat DPC Kabupaten Bang kami. Dan kebetulan kan kami sudah ada 40.000 kader di seluruh Indonesia sampai juga beberapa negara di luar negeri. Nah memang ini kami sudah mulai Bang sosialisasi itu. Jadi sebenarnya kalau dari Gcraft ini program-program tuh ada ya. Ada Bang kita 8 program. Bahkan program advokasi itu sudah ada sebenarnya ya. iya. Sebelum kasus AMSAL ini program advokasi sudah ada ya. Nah, ke depan artinya bantuan ini juga bukan hanya untuk anggota berarti Betul. tapi untuk ya seluruh pejuang seluruh pekerja kreatif ya. Iya. Ini kan berarti besok mungkin AMSAL ya dipanggil ke DPR. Persiapan khusus dari Gcraft ada nggak tim yang disiapkan untuk pendampingan atau untuk ini ada delegasi? Kalau dari Gcraft sendiri sebenarnya kita kan standby only aja Bang. Standby on call nih ya. On call udah. Itu kalau memang perintah jalan. Tapi seperti apa kita lihat pemanggilan AMSAL besok ya? Bukan AMSAL Bang. Kajari yang lain-lain itu ke Komisi 3. Iya. Ya nanti kita akan ngobrol setelah yang berikut ini ya teman-teman.